Sahabat syiar yang berbahagia, keberadaan Goa Cinyurup, Desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor memang menyimpan banyak misteri. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menggali informasi tentang berbagai kisah dan penyalahgunaan lokasi tersebut sebagai tempat mencari kekayaan. Dahulu kala, masyarakat setempat biasa melakukan berbagai ritual sebagai tempat persembahan dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Sang Maha Kuasa. Namun, tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip syariat agama Islam. Dan kemunculan sesosok makhluk yang bernama Dewi yang berwujud ular menjawab semua kebohongan yang telah dilakukan oleh penguasa gaib di sana. Budaya yang dilancarkan kepada kami akhirnya dapat kami patahkan dan terbongkar segala bentuk kebohongan mereka. Siapa sebenarnya sang Dewi Ular tersebut? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Uang sini. Takilna ila anfusina tarfata ain. Bismillah. Yang Anda janjikan kepada masyarakat pada waktu itu dengan menanam kepala-kepala kerbau, kepala kambing, apa yang Anda janjikan itu? Kepala kerbau yang ditanam itu memang hakikatnya Anda butuh makan dari kerbau itu? Iya. Atau sebenarnya Anda menghendaki keyakinan mereka yang menyimpang? Nah, terus ketika misalnya saya datang dengan membawa dupa dan saya membakar dupa, apa yang kalian lakukan itu? Saya membakar semua isi itu. Anda sendiri atau Bersama banyak-banyak saya. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar yang berbahagia, saat ini saya telah berada di Goa Cinyurup, masuknya dalam daerah Gunung Sindur. Insya Allah kami dari tim Syiar Dalam Gelap akan mengungkap tentang lokasi Goa Cinyurup yang terletak di daerah Gunung Sindur ini, karena menurut laporan yang kami terima, gua ini yang memang merupakan aliran sungai bawah tanah, kerap sekali dijadikan sebagai tempat pesugihan, di mana sebangsa kita manusia, apalagi hamba Allah, umat Islam, banyak sekali menyandarkan hidupnya di tempat ini sebagai wasilah untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan mungkin menurut saya masih banyak tujuan-tujuan lain yang dilakukan oleh orang-orang yang berdatangan ke tempat ini, baik mereka yang hanya sejam 2 jam ataupun ada beberapa
peziarah yang datang ke tempat ini sambil bermalam dengan hitungan beberapa malam. Entah apa yang mereka cari. Cuma yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, mereka coba tinggalkan sebagai tempat bersandarnya segala kesulitan hidup kita. Mudah-mudahan liputan yang kami adakan di tempat ini bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan manfaat bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita mendapati lokasi-lokasi seperti ini. Jangan sekali-kali kita menyandarkan pertolongan kita, pertolongan dalam hidup kita kepada makhluk-makhluk yang menghuni goa ini. Oke, sahabat syiar, bagaimana kisah selanjutnya? Kami dalam rangka mengungkap lokasi Goa Cinyurup di daerah Gunung Sindur, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya ditemani oleh salah seorang warga yang tinggal di sekitar areal Goa Cinyurup. Insya Allah saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi Goa Cinyurup ini. Assalamualaikum Pak Bonim. Waalaikumsalam. Wah, sini Pak. Aduh, ini Pak Bonim ya? Iya. Bapak memang asli penduduk Penduduk sini ya? Lahir di tempat ini ya. Ini, ya. Pak, saya mau tahu nih, ini lokasi kita ini berada di mana sih ini Pak? Ini di lokasi di RT 09, RT 1, RT 1. Kecamatan Gunung Sindur. Oh, kecamatan. Kok nama desanya atau kampungnya ini Pak? Ini kampung Cibadung. Cibadung ya? Iya. Tapi betulnya di goa ini namanya Goa Cinyurup. Goa Cinyurup. Ya, Cinyurup. Oh, saya bilang Cinyurup. Cinyurup. Itu artinya apa Pak? Cinyurup itu? Enggak tahu dong artinya, ini air nyurup kali ya. Cai bahasa Sundanya. Cai, kalau air cai. Cai nyurup ke sana gitu. Oh, nyurup ke dalam ya? Ya? Nanti keluar lagi di belah sana. Jadi alirannya dari sana. Iya. Terus ke sini. Nah, begini Pak. Ini ada cerita apa sih Pak yang beredar di tengah masyarakat, baik zaman sekarang ataupun zaman dulunya tentang desa atau Goa Cinyurup ini Pak? Iya, dulu katanya ya, di pohon ini waktu Bu masih hidup pohonnya. Oh iya, ini udah tumbang ya? Ada orang tapa, dulunya katanya. Masya Allah, ada orang sekarang tapa. Mungkin udah enggak. Itu berapa lama ditapa itu, tahu nggak Pak? Udah tahunan Pak. Tahunan ditapa di sini ya? Iya. Tapi Bapak waktu itu udah lahir atau belum lahir? Saya selama saya ingat tuh udah orang udah bicara, udah ada orang di sini gitu. Oh, jadi Bapak udah lahir pun kabar tentang itu cukup ini ya. Tapi kok ini ada kelapa Pak ya? Tahu itu. Nah, nanti ambil kelapanya aneh juga. Bola itu. Kelapa apa bola itu? Bola. Oh, ada yang main bola? Bola kayu kan. Kok ada di situ bolanya? Tahu. Oh, Cinyurup ya Pak. Iya. Ada kisah apa sih? Saya pernah dengar juga dari informasi yang saya terima juga tentang adanya mitos tentang alat seni itu, cerita jelasnya seperti apa tentang alat-alat seni itu Pak? Iya, dulu saya juga katanya juga ya, kata orang dulu juga gitu. Gimana tuh Pak? Katanya bisa pinjem alat kesenian di sini. Oh. Iya. Jadi yang mau hajat datang kemari gitu, pinjem alatnya di sini gitu. Alat di sini. Iya. Pinjem alat di goa ini. Iya, di goa Terus ini. dikasih itu Pak? Ya dikasih, soalnya dia bawa pakai ini, saya pakai sajen. Oh, ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Saya nggak tahu ada syaratnya. Tapi alatnya itu gaib tadinya gitu. Gaib, iya. Tiba-tiba muncul dan dipinjemin. Masya Allah. Sama saya ingat juga. Kalau ada sedekahan di sini ya. Jadi di sini kayak suara gong gitu, gong golek gitu. Oh, jadi kayak ada suara gitu, iya. Belum lama itu mah. Selama saya ingat juga saya udah ngalamin.
Oh, jadi Bapak udah lahir dan udah ini Iya. udah dewasa. Masih ada mitos itu Masih ya? ada. Artinya kejadian itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Jadi orang ada apa namanya syukuran gitu. Iya. Mereka datang ke tempat ini, Iya. terus ada suara-suara seni di Suara dalamnya, di sini, suara di sini, gong iya. ya? Iya. Kalau di sini lagi sedekahan memotong kambing apa gitu. Di sininya. Hmm. Oh, seperti itu. Seperti itu. Terus tradisi itu kan sekarang sudah tidak ada tuh Pak. Iya. Meminjam alat ke dunia gaib itu udah nggak ada ya? Enggak. Nah, itu apa sih yang menyebabkan tradisi itu jadi hilang di tengah masyarakat, Pak? Ya mungkin itu juga yang katanya gongnya ditukerin orang gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi ketika makhluk di sini meminjamkan apa namanya lengkap alat-alat Iya, iya. seni, ada yang nuker. Ada yang nuker. Jadi makhluk di sini marah Iya. dan tidak Nggak dapat lagi. nggak dapat lagi. Iya. Tapi sosok makhluknya itu Bapak pernah dengar nggak namanya siapa atau ada kerajaan apa di dalam sini? Yang saya tahu mah cuman ini Raden Saleh di sini ada. Raden Saleh. Ya? Iya. Sosok makhluk yang bernama Raden Dia Saleh. Iya. Dia juga penolong dia mau gitu. Oh, dia nolong ya, dia Iya. nggak memberikan satu kemudorotan atau ancaman Enggak. gitu ya. Oke. Di masyarakat berarti banyak juga yang suka motong-motong. Ada dulu Sembelihan. mah, ya sekarang mah enggak. Sekarang udah enggak ya? Enggak, paling itu yang punya itu yayasan. Oh gitu. Biasanya mereka motong apa Pak di sini? Kambing, Untuk kambing. ayam, Iya, kambing. kambing ya? Iya. Kalau Nah, kerbau atau mah- sapi? Dulu sampai kerbau di sini. Oh, Dulu mah setiap Idul Adha atau gimana itu? setiap bulan mulut. Setiap bulan mulut Iya. ada tradisi potong kebo. Iya di sini. Terus dagingnya, Dibagi-bagikan. daging dibagi. Kalau Iya. kepalanya nih Pak? Kepalanya dipendam di sini. Oh, ditanam. Iya, ditanam. Utuh. Iya. Masya Allah. Jadi di sini kita lagi nginjek banyak kepala kebo ini kan Pak? Iya kan? Ya, ada. Minimal tiap tahun satu kepala. Iya, dulu. Sekarang mah enggak. Dulu ya, sekarang udah enggak ya. Terus ini nih Pak, masalah peziarah di sini. Memang ada yang juga yang mereka tirakat di tempat ini, menyepi, Iya, berdiam ada. diri. Ada aja ya Pak Ada ya. aja gitu. Bapak suka tahu nggak apa sih yang mereka cari itu Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, iya. Biasanya kalau misalnya minta Pak, biar saya jadi kaya, naik jabatan, gitu. Iya, dulu mah katanya suka orang suka ngimpo kemari ada yang gitu. Apa ngimpo? Iya, Minta nomor. iya minta nomor ada dulu. Bapak termasuk? Enggak Oh, pernah. alhamdulillah. Saya kira Bapak termasuk yang Enggak. minta nomor juga. Enggak ya. Enggak ya? Enggak. Oke, alhamdulillah. Jadi memang udah beberapa tradisi yang memang mengarah kepada kemusyrikan udah Iya. ditinggalkan ya. Nah, terus tentang sejarah bangunan ini nih Pak, ini kan ada Ini mah bangunan ini mah Tapekong atau apa disebutnya? iya, selama ada kuburan Cina gitu. Oh iya kan di atas kita kuburan Iya. Cina ya. Oh, sama dia tuh yang bikin yang kerja-kerja di sini. Jadi boleh dikata barulah ini. Baru ya. ini mah. Kira-kira Ancel-Ancel tahun berapa ini Pak dibangunnya? Masih tahun 80-an. Tahun 80-an ya. Kurang lebih 30 tahun yang lalu Iya. ya. Masya Allah. Terus kalau memang terjadi banjir pernah nggak sih sampai ke atas ini? Sampai kemari ke jalan besar itu sampai. Masya Allah. Karena kan ada jalan yang ke arah ke Jampang. Oh ke daerah Jampang ya. Oh. Sampai ke situ ya. Sampai Berarti yang kita injek ini juga kerendam air. kerendam air. Masya Allah. Tapi kalau Bapak pernah nggak dimimpikan atau melihat sosok makhluk yang memang bersemayam di lokasi ini Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pengen ngelihat Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya sama juga Pak, saya juga nggak pengen lihat Pak. Tapi insya Allah kita akan coba ungkap gitu loh tentang berkaitan dengan lokasi ini dan juga mudah-mudahan kita bisa memberikan satu nasihat-nasihat lah bagaimana kita dalam mensikapi tempat-tempat seperti ini gitu Pak. Iya. Ini kan sungai nih Pak ya. Sungai. Ngomong-ngomong suka ada yang mancing nggak Pak? Suka ada sering mancing. Sering. Iya. Termasuk Bapak? Enggak. Oh, nggak suka mancing Pak? Enggak pernah. Oh, mancing ikan nggak pernah ya? Enggak. Mancing keributan? Enggak. Oh, nggak apa lagi itu Pak ya. Jangan Lagi, lah Pak. iya. Iya. Jadi alhamdulillah Pak. Kadang suka ada aja mancing ya. Iya. Ini ikannya apa nih Pak? Kadang-kadang ikan emas ada, ikan lele. Masya Allah. Iya. Dulu mah ikan baung juga ada. Baung ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Sekarang mah enggak kali. Enggak ya. Dulu mah Tapi ikan mas ada ya. ada. Kan di belah sananya banyak yang orang raya. Gitu. Terus pernah nggak ada cerita gitu orang mancing ikannya aneh gitu Pak atau dia dimimpikan setelah mancing dari sini? Enggak. Nggak ada ya. Jadi siapapun yang mancing di sini Iya. mau dimanfaatkan dimakan ikannya Iya. boleh-boleh aja ya. Nggak pernah Boleh ada aja. kejadian-kejadian aneh ya. Oke alhamdulillah. Oke Pak, ini pertanyaan kita selanjutnya Pak. Lokasi ini nama Goa
Cinyurup ini ada nggak sih hubungannya dengan desa Cibadung atau Gunung Sindur lah gitu Pak? Ada kaitannya nggak itu? Kaitan nggak ada kaitan. Nggak ada ya, nggak ada Iya. sejarah yang apa? Sejarah yang menjadi benang merah semuanya muncul gitu. Iya, Nggak ada ya? nggak ada. Ini desa Cibadung. Cibadung. Ini perbatasan Jampang nih. Arti Cibadung itu apa Pak? Ci Ya, itu kan air. kampung. Badung itu bandel. Tahu. Jadi sungai yang bandel. Ini sungai aja kayak kali Cijurup. Cinyurup. Ya, kampungnya kampung Cibadung. Itu artinya Cibadung itu apa Pak? Emang Cibadung. Bandung-Bandung apa gimana itu? Badung kali. Badung ya dulunya ya. Iya kali. Saya terima kasih banyak Bapak udah ikut Iya. dampingi kita Iya. untuk apa namanya survei lokasi di sini ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kita akan angkat cerita ini dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat lah kepada orang banyak. Ya khususnya bagi mereka yang kerap seringkali menyalahgunakan tempat-tempat seperti ini sebagai tempat meminta. Karena informasinya nih Pak, ini saya sedikit rahasia buat Pak Bonim. Iya. Tapi Pak Bonim jangan cerita ke siapa-siapa. Kadang tempat ini dijadikan untuk minta kekayaan Pak. Iya. Iya apa Pak? Iya benar. Oh Bapak udah tahu? Ya katanya orang gitu. Saya juga katanya Pak. Iya. Iya. Katanya orang suka minta kemarin minta kekayaan, katanya. Suka minta nomor. Nomor juga? Iya. Suka Masya kadang. Allah. Itu rata-rata pada berhasil nggak sih Pak? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Ya bukan orang sini sih. Bapak nggak pernah nyoba? Nggak. Nggak ya? Nggak. Nggak pernah minta ya? Nggak. Kerja keras lah itu yang penting itu Pak. Kalau mau jadi kaya, mau jadi sukses. Iya. Ya Pak? Iya. Oke Pak Bonim, terima kasih banyak atas waktunya bersama kita. Iya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua Amin. Pak Bonim ya. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya. Oke. Baiklah sahabat syiar, begitulah dialog saya bersama Pak Bonim yang merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di lokasi Goa Cinyurup ini. Mudah-mudahan malam nanti ada informasi yang bisa kita gali tentang sejarah goa ini dan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat. Mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan kebaikan kepada kita semua. Baiklah sahabat syiar, tentu saja jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan juga tetap di syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, yang tepatnya itu saya berada di depan atau di area Goa Cinyurup. Goa Cinyurup ini memang menyimpan berbagai macam misteri. Artinya goa ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat desa Cibadung, baik zaman saat ini ataupun zaman atau di masa-masa yang lalu, di mana tempat ini kerap dijadikan sebagai pusat tradisi daripada masyarakat yang hidup di sekitaran Goa Cinyurup. Berbagai macam aktivitas tradisi mereka lakukan pada masanya, seperti menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu cerita yang sangat menarik menurut kami, yaitu ketika masyarakat di desa Cibadung ingin merayakan satu pesta, mereka biasa meminjam alat-alat kesenian Jawa Barat, gendang, gong, dan lain sebagainya, kepada sang penghuni lokasi Goa Cinyurup. Serta merta ketika mereka telah memberikan persyaratan yang diminta, tiba-tiba alat-alat kesenian itu muncul di hadapan mereka, dan mereka dapat menggunakan alat-alat kesenian sebagai hiburan bagi tamu undangan. Namun tradisi itu telah hilang karena ada satu kisah
di mana di saat sang pemilik hajat mengembalikan segala macam alat-alat kesenian, ada satu alat yang ditukar sehingga membuat sang penunggu lokasi ini marah dan tidak memberikan pinjaman alat-alat kesenian. Cerita saya tadi bersumber dari masyarakat setempat yang diyakini bahwasanya hal itu betul-betul terjadi karena cerita yang sudah turun-temurun. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Bonim. Ya, assalamualaikum Pak Bonim. Ya, alhamdulillah nih kita malam udah datang. Iya. Ya, waktu itu kan sore-sore Pak ya. Iya. Kita udah ngobrol Pak. Iya, jadi saya memang pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan kegiatan kita Pak. Iya. Dalam rangka ingin mengetahui lebih lanjut lah tentang cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Terutama yang saya menarik sekali itu masalah alat seni yang bisa dipinjam tanpa bayar itu Pak. Yang syarat doang ya. Syaratnya yang Bapak ketahui itu apa sih yang diberikan atau dipersembahkan kepada mereka itu? Pisang, pisang raja, pisang raja, dan kue-kue yang lainnya. Oh, jajanan pasar lah disebutnya ya. Terus kembang-kembang mungkin ya. Tapi memang Bapak sendiri nggak tahu ya kapan tepatnya tradisi itu pernah terjadi di masyarakat ini. Tetapi memang tradisi itu pernah terjadi ya. Pernah. Dan cerita itu memang sudah turun-temurun. Iya. Dan di sini memang kita berada di mana ini Pak ya? Ini disebutnya apa Pak? Ini disebutnya tepekong. Tepekong. Iya, tempat orang Tionghoa itu jumlah. Oh, orang Tionghoa. Iya. Jadi yang kesini orang Tionghoa Pak? Iya, yang datang ke sini, yang sembahyang di sini. Oh, tapi umat Islam ada nggak sih Pak yang kesini Pak? Umat Islam ya ke sini dia tuju ya. Oh, kalau umat Islam ke kanan, Iya. yang Cina ke sini. Oh, bedanya itu apa Pak? Kanan sama kiri Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Terus ada ini tadi saya lihat ini nih. Ini apa namanya Pak? Lupa. Pendupaan ya? Tuh ada bekas-bekas bakaran dan juga ada Bakar minyak. gudang garam merah. Iya, toko. Masya Allah. Bakar di sini. Nah ini gunanya apa sih Pak kalau kita datang naruh pendupaan itu Pak? Tahu ya. Atau sekedar untuk wangi-wangian saja? Wangian mungkin. Atau sebagai satu apa ya persembahan kepada yang menguasai tempat ini? Mungkin itu ya? Iya, mungkin. Mungkin. Tapi Bapak nggak pernah seperti itu Pak? Enggak. Enggak ya? Dan kebanyakan saya dengar juga masyarakat yang datang ke sini gitu loh, entah dengan tujuan apa, banyaknya malah yang berada dari luar daerah sini ya? Orang sini jarang. Orang sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kebanyakan mereka orang-orang beragama Chinese ya? Iya. Dan mereka biasa melakukan ritual-ritual di sini. Nah ini apa ini Pak? Maharaja. Ini kembang api Pak ya kalau tahun baru suka. Iya. Apa ini Pak? Tahu. Nggak tahu Pak ya? Nggak tahu. Darsan Maharaja. Oh ini iklan ini. Ada gambar masjid Pak. Iya. Oh ada gambar masjid ya? Oh ini import. Masya Allah ada gambar masjidnya. Jadi ini sebenarnya buat di masjid. Bukan buat di sini kayaknya nih. Ada gambar masjid sih. Yang buat di Tepekong ya. Hah? Buat di sini kan. Lah iya makanya Pak. Masya Allah. Jadi memang banyaknya masyarakat luar ya. Anak keluar. Itu ada tulisan apa ya? Pewalian Gunung Sindur, Uyut, Raden Saleh. Bapak kenal Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak kenal. Bapak tahu gak siapa yang nulis atau yang membuat itu Pak? Enggak tahu. Tiba-tiba ada aja? Iya. Atau sosok Yang bikin ini mah buat ini mah orang yang kerja di sini. orang sini ya? Iya. Mungkin dia juga disuruh kali buat bikin ini Pak ya? Tapi untuk tiba-tiba ada nama Uyut Raden Saleh ini Bapak nggak tahu ya? Enggak tahu. Cerita Raden Saleh itu sebagai apa gitu? Nggak tahu Pak ya? Enggak tahu. Masya Allah, emang ini sebagai kayak sarana tempat ibadah orang-orang Cina ya? Iya. Nah ini saya coba mau lihat lagi nih, ada benda apa nih? Oh ada Al-Quran Pak. Al-Quran. Jadi ada juga yang ngaji di sini Pak ya? Ini apa nih Pak? Nah, itu Besi Pak. Ada sejadah.
Nah ini nih, apa ini menarik juga ini. Ada benda yang ditumpuk. Pak saya lihat ya Pak ya. Ini menarik ini, sahabat siar. Ada benda-benda. Aduh, saya juga pengen tahu nih. Dan ini ada siwak. Siwak bukan Pak? Oh ini siwak ini Pak. Ada foto juga. Ada namanya. Cuman nggak bisa saya sebut ya. Yang jelas dia seorang laki-laki gemuk berbaju hijau. Ada namanya ini. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ada lagi foto. Masya Allah. Ada namanya juga. Ini maksudnya apa Pak? Tahu. Nggak tahu ya? Iya, baru tahu saya baru tahu ini sekarang. Ada sesuatu benda. Ada penarikan Pak. Bos. Ayo Pak. Ya Pak, bukan sombong. Saya nggak sombong Pak ya. Iya, iya. Cuman bisa dari ginian tuh bisa keluar. Ini apa Pak namanya Pak? Tahu. Hah? Ini makanan apa Bi? Oh iya bener Bi. Jinnya keluar Pak. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau apel jin biasanya ada tangkainya. Ini ada ini nggak sih isi? Oh nggak ada isinya, kosong. Ada gambar pedang sama pohon korma dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu ini diperuntukkan untuk apa dan ini sebagai apa gitu, saya juga nggak tahu. Cuman biasanya kalau para pelaku-pelaku tirakat dia biasa menggunakan apel jin. Iya. Ada yang 3 bunga, 3 daun, 6, 7 daun, 5, 7 sampai 9. Iya. Masya Allah, ini isinya foto semua. Kenapa ya? Ada foto polisi. Ada seragamnya. Banyak foto Pak, Masya Allah. Ini hati-hati nih sahabat syiar, terutama yang beragama Islam. Aduh, ini perempuan Pak. Nggak ada namanya lagi Pak. Pak. Apa mau dipelet apa enggak ya, wallahu alam ini Pak. Cuman yang mencurigakan lah ada foto cewek di sini. Tuh, dia sambil megang yang kedua, gini. Artinya mungkin siap jadi yang kedua gitu. Itu tuh, ada 2 jari Pak. Insya Allah, ya Allah. Ini punya siapa sih ini Pak? Benda-benda seperti ini Pak. Waduh, bisa kaya kita Pak. Ada surat tanah Pak. Tuh, pejabat pembuat akte tanah. Wih, akte jual beli Pak. Ini tanah yang mana nih Pak ya? Kita bisa jual nih Pak. Dalam rumah kali. Hah? Dalam rumah. Atas nama Pak Bonim, Desa Cibadung. Kok Bapak nama Bapak Pak? Bukan. Oh, bukan. Masya Allah sahabat syiar, ini luar biasa ini. Tempat ini dijadikan sebagai ajang meminta ini. Cuman kalau dari lihat wajahnya nih Pak, ini nggak ada yang Cina Pak. Iya, nggak ada yang Cina Pak. Insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah biar nggak. Wah ini surat utang lunas. Nah itu siapa yang punya utang bisa ke sini. Aduh, Masya Allah. Ada namanya lagi, nama lengkapnya. Dia apa enggak? Ini ya, surat tanda terima setoran. Masya Allah, sungguh mengiris Pak. Kalau dilihat dari namanya ini umat Islam ini Pak. Iya. Aduh, Fahlevi Desa Cidokom. Emang ada Desa Cidokom? Ada. Kok namanya Fahlevi ini? Ada dekat sini Cidokom. Jauh juga. Cuman dia masuknya Gunung Sindur juga ini. Iya. Masih kecamatan Gunung Sindur. Masya Allah, sahabat syiar, saya agak sedikit mengiris hati juga ini. Kalau ada umat Islam yang masih melakukan cara-cara seperti ini dalam rangka untuk mencari solusi hidup. Iya.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 20 tahun beliau berjuang mati-matian, gak kenal lelah. Jangankan keringat, darah pun bercucuran. Demi apa? Demi akidah Islam itu atau syiar Islam itu menjadi kuat, menjadi untuk memberikan pemahaman kepada manusia bagaimana dia harus beribadah, kemana dia harus menyembah, dan apa yang dia harus lakukan ketika dia mendapati satu problematika hidup. Perjuangan Nabi itu luar biasa, iya, untuk menurunkan Al-Quran itu. Sedangkan mereka umat Islam banyak tidak meminta melalui perantara Al-Quran. Ini juga ada surat apa ini? Nota, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan bermaksud orang atau seseorang tidak bermaksud jelek ya. Ya bisa aja nih ada nota, ada nama tokonya, alamat toko, dia ingin, biasa tuh tukang sihir tuh begitu tuh Pak. Minta biar tokonya mati ataupun tokonya laris. Atau foto-foto yang ada di tadi itu dalam rangka niat-niat tertentu gitu. Tuh Pak, ada nomor togel. Ini sekarang tanggal 24, 25 Pi. 25 itu 8610. Angka 4 angka Pi. Masya Allah. Tuh, ada gambar ceweknya. Ini Pak, kenal Bapak sama ini Pak? Enggak ya? Saya kira Bapak kenal Pak. Masya Allah. Jadi memang betul, kalau Bapak sendiri tahu kalau tempat ini suka dijadikan sebagai ajang minta nomor-nomor togel gitu Pak? Pernah juga sih tahu. Pernah tahu apa pernah ngelakuin? Pernah tahu. Ah, jujur. Ngelakuin enggak. Oh, ngelakuin enggak. Jujur Pak ya? Enggak. Alhamdulillah, memang begitu Pak, sebagai seorang muslim harus seperti itu Pak. Jadi perjudian itu bukan solusi hidup untuk menjadi kita kaya Pak. Malah yang ada makin balangsak kita Pak. Ya nggak ada orang kaya karena judi. Ingat pesan Bung Roma Irama. Judi. Ente mendahului aneh. Nggak boleh gitu Pi. Ente main tret-tret aja. Masya Allah. Jadi beginilah sahabat syiar, kondisi di Goa Cinyurup gitu, yang banyak disalahgunakan oleh masyarakat-masyarakat yang datang ke tempat ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali memberikan satu petunjuk-petunjuknya gitu kepada kita. Bagaimana cara kita sebagai hambanya dalam memohon pertolongan dan perlindungan. Di saat kita memiliki persoalan hidup, jangan sekali-kali kita pergi ke tempat-tempat seperti ini. Di lingkungan kita itu saya yakin banyak masjid, banyak musola. Ya, sebagai tempat sarana ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Terutama ibadah sholat. Di mana sholat itu innal musolli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu dia sedang berdialog, bermunajat kepada Allah. Setelah sholat, curahkanlah apa yang menjadi problematika hidup kita. Adukan semua kepada Allah. Karena apa? Kita hidup karena Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk tumbuh dan memakmurkan bumi. Dan ketika dalam perjalanan hidup ada satu ujian, cobaan yang kita kembalikan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi bagi umat Islam jangan sekali-sekali memakai cara-cara seperti ini, jalan pintas. Yang mana saya juga jadi agak keder kalau dia merasa kita kan minta kepada Allah, tapi kok di tempat ini? Kenapa nggak di masjid? Yang udah jelas-jelas sebagai sarana ibadah, tempat sujud, masjid itu sebagai tempat sujud kita kepada Allah. Kenapa nggak berzikir di masjid? Baca Quran, ini ada Quran, baca Quran di masjid. Tetapi di tempat-tempat yang terpencil seperti ini, yang mungkin di sini memiliki peran yang luar biasa, jin-jin penunggu lokasi di tempat ini itu, yang mereka sengaja menggelincirkan hati kita, yang tadinya niat tulus minta penyelesaian kepada Allah, akhirnya minta pertolongan kepada jin.
fazaduhum rohaqo, akan menambah kesombongan bagi jin. Iya. Makanya sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melakukan dialog dan komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan ada informasi yang beliau atau yang mereka utarakan kepada kita, dan kita mencoba untuk mencari pelajaran bagaimana sepak terjang mereka dalam menyesatkan kita sebagai hamba Allah. Sekali lagi, jadikan tontonan ini sebagai wasilah memperdalam ilmu kita, sehingga kita siap ketika kita berhadapan dengan musuh kita yang nyata, yaitu syaitanir rajim. Innahu lakum aduwwum mubin di dalam surah Yasin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kita yang nyata. Ya Pak, Bonim ya, jangan sampai tergelincir hati kita Pak ya. Itu. Udah Pak. Udah ya. Terus apa lagi Pak? Pulang gitu Pak? Pulang aduh. Hah? Pulang aduh. Pulang, musir saya Bapak ini. Jangan. Oh jangan. Enggak, kita mencoba ingin melakukan mediumisasi Pak. Ada beberapa makhluk yang kita coba berdialog, berdialog lah kepada mereka. Kita pengen tahu nih tipu daya mereka seperti apa sih yang diberikan kepada orang-orang gitu loh. Jadi tempat ini tuh hanya sebagai wasilah aja, karena saya yakin juga di belahan dunia yang lain, di daerah-daerah lain, ini masih banyak perilaku-perilaku umat Islam yang seperti ini Pak. Meminta kepada selain Allah, meminta kepada makhluk-makhluk Allah yang ingkar Pak. Begitu Pak. Makanya mudah-mudahan dialog-dialog yang nanti saya coba bangun gitu bisa menginspirasi kita. Oh seperti itu yang namanya setan dalam memberikan sebuah tipu daya kepada manusia gitu Pak. Cuman yang jelas saya bersyukur kalau masyarakat sini itu tidak menjadikan tempat ini sebagai sarana meminta. Itu saya bersyukur. Saya tinggal mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang lain gitu, sebagai seorang muslim, jangan sekali-kali menjadikan tempat-tempat seperti ini sebagai sarana meminta kepada selain Allah. Karena jelas ini mintanya bukan kepada Allah Pak. Kalau dia memang minta kepada Allah di masjid. Iya, sebagai tempat yang makbul, sebagai tempat yang baik. Oke sahabat syiar, mungkin itu saja dulu dialog saya dengan Pak Bonim, dan juga ini kebetulan nggak sengaja tadi ngelihat ada beberapa benda-benda yang biasa para yang datang ke sini meninggalkan bendanya, memang cukup mengiris hati juga ya. Ada foto, ada segala macam keinginan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan juga Allah memberikan kepada kita perlindungan serta pertolongan sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita minta kepada Allah ampunan jikalau ada perbuatan-perbuatan kita yang menjurus kepada perbuatan syirik, dan juga kita meminta ampun kepada Allah ketika kita tidak menyadari bahwasannya sesuatu yang kita lakukan adalah perbuatan syirik. Jadi doa itu memang anjuran Nabi untuk selalu kita baca. Pak Bodim, terima kasih banyak untuk datang ke sini. Ya mudah-mudahan Bapak selalu Allah berikan kesehatan, perlindungan, pertolongan, dan keberkahan hidup dan keberkahan rizki. Amin. Allahumma amin. Oke Pak, kita menuju ke sana untuk melakukan mediumisasi. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saat ini saya akan melakukan, bukan saya, maksud saya, tetapi Didik akan melakukan mediumisasi kepada mediator pertama saya, yaitu Sang Dian Cepluk. Ya, mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita angkat. Oke, jangan kemana-mana, tetapi syiar dalam gelap. Saya nemenin duduk. Ente nanya-nanya ya. Iya dah, istirahat dulu.
Apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian? Anda bisa menjawab salam saya? Dengan siapa saya berhadapan? Apa kamu sudah tahu siapa saya? Siapa? Bisa sebutkan nama Anda? Tidak perlu. Tidak perlu. Anda penunggu di sini? Banyak di sini penunggu. Lain saya terbuang di sini. Berarti asal Anda bukan dari sini? Kalianlah yang membuat saya sampai di sini. Kalian maksudnya dari bangsa manusia? Dulunya Anda berarti pernah ikut manusia? Iya. Nanya? Ya, coba ngomong yang jelas. Anda ini siapa? Kok bangsa manusia disalahin? Jangan pura-pura. Kalian telah mengakhiri hidup saya. Masa seperti itu? Anda dibunuh sama manusia? Lah, Anda emang dulunya itu manusia atau jin? Hah? Kenapa Anda menangis? Karena kelakuan kalian. Oh, karena kelakuan. Anda ngomong tuh yang jelas. Dari awal. Iya. Anda dibunuh sama siapa? Bilang dibunuh tadi? Enggak, dibuang. Dibuang. Dibuang sama siapa? Loh, malah nangis. Jadi tempat curhat ini. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bismillah. Oh, keluar aslinya ini. Kok jadi begini, Pak? Satu apa aja? Jadi begini. Anda bikin tipu daya lagi ini. Kenapa sebangsa Anda itu senang bener sih nipu-nipu manusia? Apa kali? Hah? Iya, saya nggak sedang aja. Anda itu memberikan tipu daya kepada saudara-saudara kami yang Muslim. Anda suka janjiin mereka apa sih? Kekayaan? Oh, ada nomor buntut, togel. Itu kelakuan Anda bukan? Jangan ikut campur urusanku. Pergi dari sini sekarang juga. Tidak, sebelum saya mendapatkan informasi yang jelas. No. Anda hanya bisa menggertak itu. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Anda yang memberikan ilham-ilham atau informasi-informasi kepada manusia agar persoalan mereka itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Ada nomor togel 4 angka. Oh, berarti itu ulah Anda ngasih ilham 3940. Iya, betul. Hah? Itu Anda. Betul ya? Terus ada foto-foto itu maksudnya apa itu? Orang naruh foto. Apa maksudnya? Terserah. Apa yang kau katakan? Oh gitu.
Tapi Anda senang kalau banyak orang datang ke sini minta kepada Anda gitu. Senang ya? Apalagi bawa sapu nyerek ya, apa sih? Sapu nyerek. Iya betul. Anda bersemayam di mana sih di tempat ini nih? Cinyurup ini. Lokasi Anda di mana? Di sini aku yang menguasai. Anda raja. Pemimpin di sini. Terus ada Pergi dari sini sekarang juga. Tenang, kita baru mulai. Nanti kalau udah selesai saya juga pasti pergi. Jangan banyak. Hah? Cepat pergi. Nanti dulu. Masukin yang lain. Saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan informasi yang jelas. Aku tidak akan memberikanmu apapun. Masa sih? Kalau saya bujuk gimana? Apa karena saya nggak bawa bawaan? Nggak, saya nggak bawa dupa, nggak bawa kembang. Iya betul. Kalau seandainya saya bawa-bawa persembahan seperti itu, Anda bisa itu memberikan informasi kepada kita. Kembali dan datang kembali ke sini. Loh, saya disuruh pulang, terus suruh datang lagi? Ya. Dengan membawa syarat. Ketawa. Hah? Bawa syarat itu. Ngomong yang jujur. Ayo. Kalau memang Pergi mau. dari sini. Nanti dulu. Anda butuh syarat itu. Lepaskan aku. Hah? Pergi. Tenang, tenang. Hah? Bukan orang lain. Bukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Anda jangan melukai mediator ini. Jangan ngamuk-ngamuk di sana kali soalnya. Iya. Oke. Yang kita butuhkan hanya informasi. Apa betul orang-orang yang datang ke sini itu Anda mencoba menghasut mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kami? Hah? Pergi. Kamu tidak ada urusan dengan aku. Iya, tapi saudara-saudara saya ke sini, itu urusan saya. Mereka saudara saya. Dan Anda menyesatkan. Lepaskan. Anda menyesatkan mereka. Sabar. Anda tenang. Semakin Anda kencang gitu, semakin Anda emosi itu semakin kencang. Anda bisa tenang nggak? Saya lepas. Yang penting Anda tenang dan memberikan informasi ke kita. Iya. Teman Anda, kenapa Anda? Jangan disuruh nggak masuk. Gila, Allah, ayo di. Pinggang di. Pergi dari sini. Tunggu. Ini ada teman Anda nih. Dada lagi, dada apa punggung? Begini nih. Dulu kan di sini masyarakat sini katanya sering motong kambing atau motong kerbau. Dan kepalanya itu ditanam di tempat ini. Itu keinginan aku. Itu betul. Kami yang melakukan hal itu. Masya Allah. Jadi kejadian itu betul. Bahwa tanah yang kita pijak ini beberapa tanaman-tanaman kepala kerbau. Untuk apa sih Anda menghasut orang-orang seperti itu? Hah? Masa dulu. Ya, dulu ya. Terus apa namanya yang Anda janjikan kepada masyarakat pada waktu itu dengan menanam kepala-kepala kerbau, kepala kambing? Apa yang Anda janjikan itu? Keselamatan. Biar mereka tentram. Oh, desa mereka tentram. Dan Anda tidak mengganggu desa mereka. Tapi ketika hal itu tidak dilakukan, kami butuh makan. oh, jadi semua persoalan itu karena perut. Masya Allah. Jadi karena perut semuanya itu. Masya Allah. Terus ketika tradisi itu tidak dilakukan lagi, apa yang Anda lakukan? Mau kemana?
Mau kemana? Mau kemana? Sabar. Anda mau keluar? Hah? Ya, saya tanya Anda mau keluar? Ya. Nah, saya beri 3 pertanyaan. Monggo. Yang pertama nih, tentang tradisi. Sebenarnya itu kepala kerbau yang ditanam itu memang hakikatnya Anda butuh makan dari kerbau itu? Iya. Atau sebenarnya Anda menghendaki keyakinan mereka yang menyimpang? Nah, ini. Ya, karena perbuatan itu sangat dilarang dari agama kami. Sangat-sangat dilarang. Masih banyak yang mau dengan kami. Tapi kalau yang nonton nih, insya Allah mereka nggak akan ngelakuin lagi. Iya. Iya. Insya Allah mereka nggak akan mau melakukan itu lagi. Keluarkan. Keluar. Sudah. Seperti itu. Mereka akan ceritakan semua. Siapa itu? Anda aja pemimpinnya nggak mau, apalagi mereka anak buah Anda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang masuk ke dalam tubuh mediator kita? Dik, ini keluarin dulu, Dik. Siapa? Anda kenal dengan makhluk ini? Kenal. Siapa dia itu? Teman. Berarti hakikatnya dia itu bukan pemimpin di sini. Iya, bisa. Pemimpin betul. Atau teman saja sebenarnya. Hah? Tidak mau tahu sih. Tidak perlu tahu. Anda kenal nggak sih dengan tulisan yang tercantum di batu itu? Uyut Raden Saleh Gunung Sindur. Itu siapa sih? Kok ada orang nyatet namanya di situ? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kenapa saya nggak boleh tahu? Bukan urusanmu. Sekarang bisa jadi urusan saya itu. Karena nama itu banyak disalahgunakan. Padahal itu juga bukan kuburan. Orang nulis saja di situ. Dan mereka nggak tahu sejarahnya seperti apa. Raden Saleh. Kalau Raden Saleh yang di Bogor mah masih saudara. Tidak ada nama itu di sini. Oh, tidak ada ya? Itu asalnya dari luar daerah sini? Hanya kalau Rusia saja. Oh, seperti itu ternyata. Tapi betul makhluk seperti Anda ini senang ketika ada orang kesini meminta sesuatu kepada selain Allah. Misalnya kepada penunggu tempat ini misalnya. Iya. Sekarang aku lapar. Anda lapar? Terus makanan Anda apa kalau Anda lapar? Biasa Anda makan apa? Anda minta persembahan juga? Aku suka dupa. Dupa. Saya nggak bawa. Salahku sendiri. Ya tapi kan kesalahan saya menjadi Anda rugi. Jadi nggak makan dupa Anda. Minyak wangi ada nih, minyak wangi Anda mau? Nih. Minyak wangi Bakia. Enak kan? Ya. Ini enakan ini daripada dupa. Sholat jadi nambah kehusuan ini. Pikiran jadi lebih tenang. Masya Allah. Kasuri lagi. Wanginya Rasul. Masya Allah. Anda ada berapa makhluk sih di tempat ini? Selain Anda? Banyak ya? Didominasi oleh apa? Perempuan kah? Atau laki-laki kah? Atau binatang kah? Atau semuanya ada? Ada semua di sini kumpul ya? Ngumpulin Anda. Udahlah, nggak ada makanan, nggak ada dupa. Terus ketika misalnya saya datang dengan membawa dupa dan saya membakar dupa, apa yang kalian lakukan itu?
Saya makan semua di situ. Anda sendiri atau? Di sana banyak makanan saya, tapi sekarang tidak ada. Oh iya betul. Kami lapar di sini. Kasian ya. Lapar ya. Saya nggak bawa dupa sih, kalau pecel lele saya ada itu. Masya Allah. Terus, Apa kalian? nah saya ingin mencari informasi tentang betul apa tidak tempat ini sering disalahgunakan sebagai tempat minta kepada selain Allah tentunya, padahal mereka seorang muslim. Anda jin muslim atau bukan? Saya tidak mengerti. Nggak ngerti ya, berarti Tidak Anda peduli saya. oh, yang penting mah itu ya, kepedulian Anda hanyalah makan. Lantas bagaimana orang yang tersesat? Saya bertahan di sini, bertahan hidup, mencari makan dan mencari kesenangan, tugas-tugasku. Oh seperti itu. Jadi Anda sebenarnya juga memanfaatkan orang yang datang ke sini agar mereka memberikan makanan kepada Anda. Iya. Iya betul. Anda sosoknya apa sih? Kamu sudah tahu. Anda sosoknya apa ini? Harimau? Macan? Hah? Kamu sudah tahu, tidak perlu tanya lagi denganku. Oh seperti itu. Apa kalian? Nah ini ada pertanyaan lagi. Anda suka nggak mewujudkan diri kepada orang-orang yang sedang melakukan tirakat di tempat ini? Suka nggak mengganggu mereka? Sehingga mereka lari tunggang langgang gitu. Ketakutan karena melihat sosok Anda. Saya hanya berdiam di gerbang itu. Oh, menanti. Menyambut kedatangan mereka. Masya Allah. Suka hati dan bersama pasukanku. Masya Allah. Berarti Anda senang ya kalau ada yang datang ke sini bawa segala macam persembahan. Terus tadi pas ngeliat saya datang gimana? Saya nggak bawa apa-apa. Saya sudah tahu kedatanganmu dari sejak kemarin di sini. Oh, waktu saya survei. Masya Allah, kita nggak menyadari, dia udah ada di sini, Dik. Iya, Masya Allah. Terus Anda apa yang Anda lakukan kalau seandainya tidak ada lagi manusia yang datang ke tempat ini untuk memberikan persembahan kepada Anda? Saya yakin di sini pasti ada. Oh, pasti ada aja yang tersesat ya? Malam Jumat. Terutama Kliwon. Terutama Kliwon? Ya. Masya Allah. Tapi kan mereka di sini baca Quran, berzikir. Anda nggak kepanasan itu? Itu bukan urusan. Tidak perlu tahu. Tapi Anda merasa panas nggak dengan zikir yang mereka ucapkan? Atau biasa-biasa saja? Tidak perlu tahu. Masya Allah. Biasanya kan sejenis Anda ini kepanasan. Ketika mendengar zikiran, bacaan ayat Quran, atau ada yang beribadah sholat misalnya. Iya kan? Lari tunggang langgang kalau perlu. Kan itu semua. Kenapa memang? Anda membenarkan ucapan saya? Iya. Iya, membenarkan ucapan saya. Nah, terus satu lagi nih. Harimau dari mana itu? Harimau. Warnanya apa? Hah? Warna putih. Nah, Dari mana? Anda tanya aja tadi itu. tidak sanggup saya melawannya. Kita terlalu kuat. Terlalu kuat. Kalau gitu Anda jawab saya aja. Dia ikut pada jalan. Oh, kalau gitu Anda nggak usah lawan. Anda cukup jawab pertanyaan saya. Ini kan sungai namanya Cinyurup. Kadang suka ada yang mancing. Dapat ikan lele, ikan mas. Terus kadang dulu ada ikan apa Naedi? Ikan baung. Ikan baung. Itu piaraan Anda bukan sih? Sudah dari dulu memang banyak. Sudah dari dulu banyak ya? Saya senang banyak manusia serakah di sini. Maksudnya apa itu banyak manusia Tidak serakah? akan memancing. Hmm. Ya, kemarin Bos. Mereka juga meminta juga di sini Oh seperti itu. dan memberikan kami makanan. Oh agar mancingnya itu jadi banyak dapatnya.
Anda memberikan ikan-ikan itu. Masya Allah. Oh, udah tenang, nggak apa-apa dia. Yang penting Anda kondusif. Seperti itu. Anda manggil-manggil pasukan. Tapi Anda nggak pernah ya mengganggu para pemancing di sini, nggak ya? Pacul itu ular. Ada ular ya? Masya Allah. Ular belang. Dia bersemayam di tembok. Oh, Masya Allah. Berdiri di tembok-tembok itu, apa namanya? Masya Allah. Tapi mereka nggak mengganggu manusia? Atau yang datang ke tempat ini? Hanya manusia kotor yang kami ganggu di sini. Manusia kotor. Kata kasar, pasti kamu ganggu. Kami ganggu semua. Yang sombong-sombong gitu ya? Kamu sudah tahu itu semua. Tidak tanya tanah ini. Tapi kalau saya sih enggak kan ya, bukan termasuk. Udah tenang. Tenang. Panas. Panas ya? Nggak apa-apa, dia cuma pengen main-main aja. Saya ingin keluar. Anda ingin keluar? Ya. Masya Allah. Tapi informasi udah cukup lah saya rasa. Cuman boleh berikan saya satu pertanyaan lagi. Hah? Tentang ucapan jawaban yang makhluk tadi. Pertama masuk tuh pemimpin Anda tentang kepala kerbau yang ditanam di lokasi ini. Dia hanya paling tua di sini. Oh, dia paling Bukan tua? Pemimpin, masih ada lagi. Oh, masih ada. Itu apa yang Anda lakukan sih kepada kepala-kepala binatang yang ditanam di tempat ini? Jelas kami makan darah. Masya Allah. Kami hisap sarinya, itu kesukaan kami. Dan itu banyak makhluk-makhluk seperti Anda yang berebutan itu. Begitu banyak. Masya Allah. Masih ular itu paling suka. Paling suka. Masya Allah. Jadi hakikatnya apa-apa yang ditanam, kepala kerbau, kambing, dan lain sebagainya, memberi makan bangsa Anda ini. Para kehet. Iya. Masya Allah. Apa kau sebut? Hah? Iya jelas lah. Sembarang bicara di sini. Itu merusak akidah kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Masa minta keselamatan kepada bangsa Anda? Oh, hati-hati, makanya jangan ngomong sembarangan. Iya, jadi saya balik omongan Anda, jangan ngomong sembarangan di sini. Apa kau bawa dia ke sini? Siapa yang bawa? Udah pengen ikut. Nggak diajak nanti pundung. Dik, keluarin, Dik. Terima kasih informasinya. Cukup menarik, sahabat syiar. Ini memang tempat ini ternyata memang banyak sekali menyimpan misteri ya, khususnya kepada makhluk-makhluk yang mereka memang sangat gemar ketika manusia datang ke sini memberikan kepada mereka persembahan-persembahan yang mereka dengan bahasanya sendiri itu mengatakan mereka cukup lapar. Jadi ketika ada datang manusia ke tempat ini, mereka berupaya untuk menghabisi segala hidangan, baik berupa dupa, baik kepala kerbau, kepala kambing, sembelihan, apapun yang mereka bawa. Dan mereka juga mungkin sebagai timbal baliknya itu mencoba untuk mempermudah apa yang menjadi niat atau keinginan para orang-orang yang datang ke tempat ini. Yang mana pada akhirnya ketika salah seorang datang ke tempat ini memohon sesuatu kepada mereka dengan hidangan-hidangan tertentu misalnya, dan niat mereka berhasil. Nah ini kadang nih manusia, dia suka cerita ke temen, saya kemarin tirakat di sana, toko jadi rame, jabatan jadi naik, gitu. Dan lain sebagainya, jodoh lagi muda, jadi ngiklan dia, ngepromosiin tempat ini. Ini banyak sekali kejadian seperti ini, tempat-tempat seperti ini diiklanin, dipromosiin gitu, biar datang banyak ke sini. Yang mana hakikatnya kita dengar sendiri tadi makhluknya. Semua menjadi hidangan bagi mereka. Mereka yang menyantap itu semua. Dan harus diwaspadai sahabat syiar. Ini semua adalah perilaku atau perbuatan bukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat syiar, kita akan masuk ke metode ketiga.
Sebentar lagi kita akan coba panggil makhluk yang lumayan tua yang ada di sini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita dapatkan kembali. Doakan saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anda Muslim? Dengan siapa saya berhadapan? Anda mempunyai nama atau julukan? Kenapa Anda tertawa terus? Bodoh. Bodoh? Siapa yang bodoh? Mereka yang datang kemari. Oh, berarti Anda tidak suka ada orang yang datang ke sini? Sosok Anda seperti apa sih? Masya Allah. Kenapa Anda tertawa terus? Bodoh. Anda tahu orang-orang yang datang ke sini ingin melakukan apa? Apa yang mereka minta, apa yang mereka hajatkan? Anda tahu? Apa, untuk apa? Kekayaan? Pesugihan. Pesugihan.
Kemudian kalau ada orang yang datang ke sini, apa yang Anda lakukan? Bukan tugas saya. Oh, oke. Berarti Anda hanya memantau aja ya? Tapi Anda tahu asal muasal terjadinya goa nyesep. Goa apa? Nyurup. Oh iya, Cinyurup. Maaf. Nyesep. Cinyurup ya? Anda tahu kapan terjadinya aliran sungai ini, terbentuknya alam di sini? Apa sudah dari dulu kayak gini atau Ulah manusia. ulah manusia? Dulu tidak seperti ini. Berarti Anda udah lama di sini ya? Anda tahu tentang orang yang datang ke sini kemudian Bodoh. saya belum selesai. Potong kambing. Potong kambing. Coba. Potong kerbau. Potong kerbau. Anda tahu ya semua itu? Bukan tugas saya. Kemudian tugas Anda apa di sini? Hitam, putih, Hitam putih selalu beriringan. berdampingan. Tidak semuanya di sini hitam. Berarti Anda termasuk yang putih ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Anda tahu ada orang yang pernah Tega mereka ingin melakukan ritual? ingin menjual anaknya Oh, subhanallah. hanya dengan tipu daya bangsa jin. Anda mau punya nama? Ya, Boleh saya tahu nama Anda? panggil saja saya Muhammad Sidik. Muhammad Sidik. Alhamdulillah. Kalau Anda Islam, Anda datang ke sini atau memang Anda diislamkan sudah ada di sini? Sudah. Tempat ini masih Pajajaran, Bogor. Ustaz? Betul tidak ini Bogor? Betul, ini Rumpin Bogor. Betul. Betul. Kemudian Anda tahu nggak kalau ada orang yang pernah ingin meminjam suatu alat Jagoannya berupa baru gong, datang. kemudian alat itu bisa Tari dipakai topeng, Tari topeng. Berarti itu betul ya? berdegung. Bedegung namanya. Masya Allah. Itu ulah makhluk juga yang bisa mengeluarkan gong itu? Masa lalu, Masa lalu ya? zaman Belanda, bahkan lebih. Tari topeng, Ustaz. Apa tuh? Yang tentang gong. Gong. Oh, yang masyarakat sini suka pinjam alat-alat Iya, kesenian itu ya. kesenian. Oh, Anda tahu tentang sejarah itu? Anda sudah berada di tempat ini? Saya di sini 1918. Oh, sudah 100 tahun lebih lah ya. Iya. Dan tradisi itu masih berlangsung ya? Dulu masih. Ya, sekarang sudah tidak, betul. Saya juga bersyukur karena tradisi seperti itu tidak berlanjut karena ulah orang-orang yang serakah menukar. Iya, menukar salah satu alat kesenian. Anda ini jin muslim ya? Insya Allah. Masya Allah. Muhammad Sidik, Ustaz. Muhammad Sidik. Apakah Anda berdakwah juga di bangsa Anda? Hanya mengawasi. Hanya mengawasi. Seputaran kota Bogor pinggiran. Masya Allah. Oh, ini wilayah Bogor pinggir. Anda beserta siapa? Ada komunitas, perkumpulan, atau jin-jin muslim yang memang ikut bersama Anda?
Sebagian ada gitu. Dan bagaimana sih tanggapan Anda terhadap manusia yang melakukan cara-cara seperti itu? Biarkan saja. Oh, dibiarkan ya. Jadi nggak perlu kita nasihati mereka. Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Iya, sebab kan mereka sebelum, ya, taruhlah yang zaman dulu, sebelum mereka meminjam alat, mereka memberikan persembahan, motong kambing dulu, darahnya dicecerin, nyurup, dan lain sebagainya. Betul seperti itu ya. Masya Allah. Terus berkenaan dengan pesugihan tadi, sepintas saya dengar kata-kata pesugihan. Iya. Potret, Foto. Oh iya, tadi saya lihat itu. Kenapa itu? Ada apa hubungannya pesugihan dengan foto-foto itu? Ada yang untuk pelet. Oh. Pelet, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ada yang untuk menjual. Menjual? Iya. Menukar kali. Menjual keluarganya. Masya Allah. Maksudnya disantet, bikin sakit atau Jadi gimana? tumbal? Tumbal. Masya Allah. Nauzubillah min syarri. Anda nggak suka itu cara-cara seperti itu ya? Terus apa yang Anda lakukan sih ketika kemusyrikan itu ada dan berkembang di depan Anda itu? Padahal kan sebagai seorang Muslim itu ada tawasobil haq wa tawasobil sabr. Iman mereka lemah. Iman mereka lemah. Anda membiarkan aja jin-jin di sini. Saat diuji oleh Rasulullah, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Tentang ekonomi. Betul. Mereka hilap. Mereka hilap. Bahkan mereka bisa mengorbankan apa saja dari anak, keluarga, orang tua, Masya Allah. saudara. Hanya untuk harta. Ya, Masya Allah. Tapi apa betul sih sebangsa jin seperti Anda inilah atau kelompok-kelompok mereka yang sesat, jin-jin yang sesat itu bisa memberikan kekayaan? bisa. Dengan cara seperti apa itu kira-kira? Harta banyak tertimbun. Oh, jadi melalui harta-harta yang tertimbun. Untuk menariknya butuh tukeran Oh. yang sebanding. Jadi pesugihan itu mereka tidak memberikan uang, tetapi harta-harta terpendam, emas misalnya, perhiasan, seperti itu ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Anda tidak coba memerangi jin-jin kafir yang ada di sini? Bukan tugas saya. Bukan tugas Anda ya. Jadi Anda tidak berdakwah kepada para kehet-kehet gitu yang menyesatkan manusia, Ya. tidak. Kenapa Anda selalu tertawa ini? Nggak ada yang lucu padahal. Belum saya ngelawak. Seolah Anda senang itu semua terjadi. Jangan-jangan Anda pura-pura jadi jin muslim kali. Hah? Nggak pura-pura? Coba saya pengen dengar Anda baca syahadat sebagai saksi atau sebagai bukti kemusliman Anda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar. Bisa, Ustaz. Masya Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Masya Allah. Allah ini belum disebut. Pesan Allah. Utusan Allah. Tiada Tuhan. Aku bersaksi tiada Baru Tuhan. baru Nabi Muhammad, Ustaz. Ayo sekarang surah Al-Fatihah berapa ayat? Harus. Iya harus. Untuk membuktikan keislaman Anda. Takutnya Anda mengada-ngada aja ini. Ya, karena Kalau Anda mau ngetes keislaman saya juga monggo silakan. Apaan itu deh? kok seperti itu? Lah. Kok Anda ngelewain Pak Ustadz Hakim?